kalau menggunakan runway memerlukan waktu 50 detik itu dasar. 0,7 atau 70% adalah proporsi, ya, proporsi pesawat jet di bandara tersebut. 40 detik ini adalah occupancy time pesawat jenis yang kedua, ya, dengan persentasenya 20%. Ini dasarnya adalah data yang kemarin, ya. Biar Anda saya mundur ke belakang biar Anda atau maju ke slide sebelumnya agar Anda kembali bisa memperoleh benang merahnya, ya. Nah, ini angka-angka ini, ya, 50, 40, 30, 70, 20, 10. Oke. Kemudian juga untuk 30 sama tekanan antara 30 dan 10% adalah diperoleh dari data tadi. Ini kalau dijumlah semua menjadi 46 detik. Ada pertanyaan enggak? Bisa mengikuti enggak ini? Saya perlu feedback. Ada angka yang belum dipahami? Silahkan. Kalau nggak ada, saya anggap sudah jelas. Nggak ada, ya? Baik. Yang kedua adalah expected minimum distance time. Di sini, kita lihat tabel di sini, ya. Tabel di sini. Nah, ini. Ada satu aturan yang belum kita gunakan pada saat kita membahas arrival only dan departure only, yaitu jarak antara departure dan arrival. Ini ada 2 nautical mile. Nah, ini kita gunakan pada saat kita melakukan analisis menganalisis mixed operation, ya. Nah, kembali ke rumus ini. 0,7 itu apa? Persentase pesawat jet jenis A, pesawat jet star, ya, kali 2/135. 2 itu apa? 2 itu tadi aturan jarak antara departure dan arrival. Ini 2. 1/135 apa? Kecepatan. Ya. Nah, dengan prinsip yang sama maka diperoleh angka-angka. 0,2 itu persentase pesawat jenis B, 2 itu tadi aturan jarak departure to arrival, ya. 110 adalah kecepatan. Dan selanjutnya, kemudian ini kan satuannya masih jam, ya. Kemudian dikalikan 3.600 akan ketemu 59 detik. Baris kedua, ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Selanjutnya, yang ketiga adalah tentang terkait dengan buffer time. Nah, buffer time ini diambilkan dari matrik buffer time ini. Ya, ini matrik buffer time. Untuk buffer time, waktunya 26. Nah, yang nilainya 26 itu berapa persen? Anda jumlah semua di sini. Kemudian ada angka 0,49, 0,1 di sini, ya. Ya, 0,9, 0,14, 0,07 dan seterusnya. Ini kalau 0,49 ditambah 0,14 ditambah seterusnya, nanti akan ketemu angka 0,77. Yang buffer time-nya 0, itu ada berapa persen? Tinggal dijumlah saja di sini. Nih, 0,14 tambah 0,07 tambah 0,02. Gimana? Jelas atau tidak? Angka 20 dapatnya dari mana? Dari buffer time kalikan jumlah persentase yang nilainya 26 ditambah 0
kali persentase yang nilainya 0. Ketemu 20. Jelas? Halo? Pak, izin tanya, Pak. Ya. Untuk yang 0,77 itu tadi penjumlahan yang bagian mana aja, Pak, yang dari yang itunya? Oke. Anda sudah punya matrik ini. Iya, Ya, iya, matrik Pak. ini. Iya, Berarti 0,49. tambah 0,14, tambah 0,07, tambah 0,04, tambah 0,02, tambah 0,01. Oke, baik, Yaitu Pak. Terima kasih. matrik-matrik yang nilainya itu 26. Sel matrik yang nilainya 26. Ini. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan ya. Ada yang lain? Nggak ada ya. ETD, expected departure time to departure. Nah, ini Anda sudah pernah menghitungnya di sini. Ya. 234 ini. 234, ini 234 ya. Oke. Nah, setelah angka-angka ini Anda peroleh, kemudian dimasukkan ke rumus ini. ERI 46. E delta D per VC 59. EBIJ 20. Kemudian ETD 234 dikalikan ND minus 1. Ini kita di sini ada satu variabel yang belum diperoleh dari data-data arrival departure, yaitu ND. Ini ND ini nanti akan kita simulasikan ND itu. Ya. Nah, yang jelas 46 tambah 59 tambah 20 ketemu sejumlah dan ketemu 125. Kemudian ditambahkan suku yang ini. Sehingga kita punya persamaan 125 ditambah ini 234 kali ND minus 1. Oke, sampai di sini apakah jelas atau ada yang ditanyakan? Gimana? Salah satu kasih feedback, kasih respon. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, maaf, kenapa saya perlu seperti ini ya? Karena saya sudah pernah punya pengalaman itu. Dulu waktu saya itu, kurikulumnya itu melaksanakan beberapa kurikulum, karena ada pergantian kurikulum, saya mendapatkan tugas untuk mengajar mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa yang kurikulum lama dan hampir habis. Jumlahnya sedikit maksud saya. Nah, pada saat itu saya melaksanakan kuliah daring. Saya waktu itu memberikan penjelasan, karena saya tidak mengecek di tengah-tengah kuliah. Akhirnya baru ketahuan ternyata yang muncul di Zoom ya, itu hanya nama saja, nggak ada orangnya. Yang satunya entah pergi buka terus keluar kemana, yang satunya ada keperluan tapi lama gitu. Jadi saya memang tidak mewajibkan Anda untuk membuka layar, tapi kalau secara acak di tengah-tengah kuliah saya akan menanyakan ya untuk mengetahui respon Anda. Baik, tadi Anda memberikan tanggapan 1, 2, 5 plus 2, 3, 4 kali ND-1 sudah jelas. Nah, sekarang kita melanjutkan. Kalau sudah punya persamaan seperti ini, terus bagaimana? Gitu ya. Nah, ini adalah kasus yang sedang kita pelajari di depan. Ini muncul di bagian awal dari kuliah ini. Kasus ini menurut saya menarik. Jadi angka ini
berlakunya di bandara ini ya. Persamaan ini berlakunya di bandara ini. Di bandara ini, posisi taxiway itu umumnya ada di pertengahan ya, pertengahan, kemudian geser sedikit juga ada exit taxiway, dan kemudian ada ada rapid exit taxiway, kemudian ada exit taxiway. Nah, ketika pesawat jet yang besar itu akan melakukan take off, maka pesawat jet itu kan memerlukan TORA ya, TORA take off take off runway available yang panjang. Oleh karena itu, pesawat jenis jet itu tidak bisa melakukan take off dari entrance taxiway yang ini. Anda bisa melihat pointer saya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Kalau pesawat kecil, saya ulang ya, kalau pesawat kecil dia bisa melakukan take off itu jadi kan take off kan berarti dari apron ya, masuk ke parallel taxiway, kemudian ke sini, dia bisa langsung dari sini ke sana, take off ini ya. Nah ini. Tapi kalau pesawat jet karena ada kebutuhan panjang, ya TORA yang panjang, maka dia tidak bisa melakukan take off dari sini. Dia harus menyusur dulu nih, menyusur kalau arah dari menyusur menuju ujung runway. Setelah itu dia akan berputar di sini, berputar ya. Setelah itu dia siap untuk melakukan take off ke arah sana. Ini ya. Dan pointer saya bisa dilihat dengan jelas terus gitu ya. Oke, sampai akhirnya dia lepas landas dari runway. Nah, manuver pesawat yang dari entrance taxiway ya, atau taxiway 1 begitu ya, ke sini itu disebut backtrack. Kenapa? Karena pada bandara ini arah arrival atau tinggal landas itu menuju ke runway ini. Anda bisa bayangkan satu menuju ke ujung runway, pada arah yang berlawanan itu kalau ada kemudian jenis manuver yang mengarah runway pada arah yang berlawanan itu namanya backtrack. Ya. Backtrack adalah manuver pesawat pada runway yang berlawanan dengan arah yang arrival. Ini. Nah, selama ada pesawat jet melakukan backtrack, maka new arrival tidak diizinkan. Jadi ada aturan ya, aturan bahwa runway itu hanya boleh digunakan untuk satu manuver saja. Satu manuver. Jadi kalau sudah ada pesawat jet yang melakukan backtrack bersiap menuju ujung runway, pada arah yang berlawanan tidak boleh ada pesawatnya yang di atas itu harus dialihkan penerbangannya dulu. Ya. Nah, new arrival dianggap sebagai leading karena sebenarnya posisinya sudah siap mendarat. Sedangkan pesawat jet yang mempersiapkan lepas landas itu dianggap sebagai trailing karena dia belum siap untuk melakukan departure. Dia baru melakukan persiapan departure. Maka itu disebut sebagai trailing. Sementara pesawat yang di atas sebenarnya dia sudah siap untuk landing. Maka disebut sebagai pesawat leading. Oke. Slide ini Anda bisa, penjelasan dari slide ini bisa dipahami nggak? Saya perlu respon. Bisa, Pak. Nah, oke ya. Jadi yang arrival itu menjadi leading,
yang departure menjadi, yang prepare to departure menjadi firing. Itu at behind ya. Oke. Nah, sekarang kalau pemahaman itu sudah dimengerti, sekarang bagaimana menerapkan pemahaman itu pada persamaan tadi? 125 ditambah 234, sebelumnya harus dikalikan ND-1. ND itu simulasi. Dimulai dari 1, 2, 3, terus sampai nanti hasilnya nggak ada, hasilnya 0. ND1 itu maksudnya apa? Maksudnya adalah melepas satu departure atau satu take off di antara dua kedatangan. Itu satu maksudnya. Kalau dua, artinya apa? Melepas dua kedatangan di antara dua keberangkatan atau take off di antara dua kedatangan atau landing. Mungkin juga 3. Maksudnya melepas 3 keberangkatan atau take off di antara dua kedatangan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? 1, 2, 3. Jelas atau belum? Maaf Pak, boleh diulangin yang melepas dua kedatangan di antara. Melepas 2 keberangkatan di antara 2 kedatangan. Oh iya Pak, baik-baik Pak. Artinya apa? Artinya di antara 2 pesawat yang akan mendarat, itu runway dimungkinkan untuk melayani 2 take off. Itu maksudnya melepas 2 keberangkatan di antara 2 pesawat yang akan mendarat. Kalau 3, melepas 3 runway itu akan digunakan untuk melepas atau untuk melayani 3 pesawat take off di antara 2 pesawat landing. Gimana? Jelas? Atau perlu diulang? Pak mau tanya Pak, Ya. untuk misal 2 keberangkatan di antara 2 kedatangan itu berarti yang 2 datang itu masih bermanuver di udara atau gimana Pak? Ini yang satu itu apa namanya? Satu mendarat, kemudian sambil menunggu yang satunya, ini akan melepas 2. Jadi satu udah mendarat, kemudian yang satunya lagi masih di angkasa ini. Nah, di antara jeda ini, di antara gap ini, disisipi 2 operasi take off. Maksudnya itu. Oh baik Pak, baik. Ya. Ada yang lain? Cukup jelas ya? Oke. Dari lontaran pertanyaan yang tadi disampaikan oleh 2 rekan Anda dan penjelasan yang saya berikan, mudah-mudahan semakin jelas ya. Nah, langkah berikutnya adalah memasukkan angka ini ke persamaan. Kalau ND-nya 1, persamaannya dimanipulasi 1 minus 1, 0. 1 kurangi 1, 0. Kalikan 2, 3, 4, ya 0. Ketemulah angka 125. Kalau angka 2 ini dimasukkan, maka menjadi 2 kurang 1, hasilnya 1. 1 kali 2, 3, 4, 2, 3, 4, 234. 224 ditambah 125. Ketemulah 359. Kemudian kalau angka 3 dimasukkan, berarti 3 kurangi 1 sama dengan 2. 2 kali 2, 3, 4, 468, 468 tambah 1, 25 ketemu ini. Oke, angka-angka ini prosesnya tahu sekarang? 125, 359, 593.
Gimana? Tahu, Pak. Oke. Selanjutnya kita mencari possibility. Mencari possibility. Ya. Menggunakan matrik. Ya. 125 itu diperoleh dari satu departure dirilis di antara dua arrival. Satu departure. Kalau pesawat jet, kita akan melepas satu pesawat jet. Ini kan A itu kan pesawat jet ya. BC, Anda fokus di sini dulu. Kan ini kan departure. Betul nggak? Departure itu berarti yang trailing. Ini ya. Kembali ke sini. Selama pesawat yang at behind itu yang akan lepas landas departure itu dianggap sebagai trailing. Sehingga Anda fokus di sini. Di antara ABC yang vertikal, mana yang melakukan backtrack? Di antara ABC, mana yang melakukan backtrack? Mana? Pesawat, jet ya, betul nggak? Paham nggak? Saya perlu responnya. Masih belum paham, Pak. Paham ya? Oke, tadi kan saya bilang ya, ini kasus khusus di sini ya, di bandara ini. Ada tiga kategori pesawat jet besar, jet sedang, dan pesawat kecil. Pesawat baling-baling. Pesawat jet besar atau tipe A, kalau akan melakukan take off, dia harus melakukan backtrack manuver karena butuh landasan yang panjang. Selama pesawat melakukan backtrack, tidak boleh ada pesawat yang akan datang. Tidak boleh ada pesawat yang boleh mendarat. Kenapa? Karena tentunya berisiko ya, sangat berisiko karena ini adalah pesawat yang apalagi backtrack itu kan melawan arah. Kita lanjutkan ya. Bentar, saya perlu menyampaikan sesuatu ke orang rumah dulu ya, sebentar. Pak, pakainya sedikit ya, Pak. Oke, saya lanjutkan. Selama ada pesawat yang bermanuver backtrack, untuk persiapan take off tidak boleh ada pesawat yang mendarat. Nah, pesawat yang melakukan backtrack adalah pesawat jenis jet. Oke, sampai di sini paham enggak? Fitria Vanes. Saya masih belum paham, Pak. Saya kenapa nggak tanya? Ya, Mas. Kalau belum paham, ini untuk semuanya ya. Sebab kalau Anda tidak memahami prinsipnya, nanti Anda akan kesulitan untuk memahami kenapa ada matrik yang dicoret. Ya, saya ulang ya. Baik. Bentar, ini kok jadi macet gini ya. Nggak mau pindah ini. Saya ulang dulu. Oke. Tadi saya sebut bahwa pesawat yang
akan departure itu menjadi trailing. Kalau trailing berarti ini masih Fitria ya. Kalau trailing berarti ABC yang di baris paling atas atau ABC yang kolom paling kiri. Kalau trailing. Masih Mbak Fitria ini. Kolom paling kiri, Pak. Kolom paling kiri ya. Oke. Di antara ABC mana yang merupakan pesawat yang paling besar atau masuk kategori jet besar? ABC berdasarkan data yang ada di soal pertemuan kemarin. Bisa jawab nggak, Mbak? Atau masih bingung? Masih bingung, Pak. Oke. Ini kan ada data ini nih. Nah ini kan ada data ini. ABC pesawat jet itu pesawat A itu pesawat kategori A adalah pesawat jet, kategori B adalah ini jet. Sebenarnya A dan B itu juga sama-sama jet ya, sama-sama jet. Cuma ini apa namanya jet besar, ini jet kecil ya. Oke, yang C ini yang paling. Nah, kalau kita lihat di sini yang pesawat jet adalah yang A. Berarti di antara A, B, C yang akan melaksanakan di antara A, B, C yang akan melakukan backtrack manuver yang mana? Yang A. Paham enggak sampai di sini? Semuanya. Yang melakukan backtrack adalah yang A. Bisa dipahami enggak? Paham, Pak. Oke. Karena selama backtrack tidak boleh ada pesawat yang mendarat, maka baris yang angka-angka yang ada di baris dengan backtrack itu kita coret. 160, ini semua kita coret. Pada saat yang sama, karena yang di A ini kita coret, maka prosentase itu juga kita coret, maka persentase. Oke, bisa dipahami? Bagaimana? Halo? Bisa, Oke. Pak. Bisa ya? Oke. Sekarang yang tersisa adalah ini, matrik B, angka-angka yang sama dengan yang ada di baris B, sama yang di baris C. Setelah itu kita cek ini, kita cek angka mana yang lebih besar dari 100, lebih besar sama dengan atau lebih besar dari 125. 251 lebih besar dari 125. Oke. 190 juga lebih besar. Oke. Maka ini semua oke. Semuanya itu lebih besar daripada 125. Kalau sudah diidentifikasi seperti ini, maka proporsinya juga kita gunakan. 251 itu proporsinya 0,14. 190 proporsinya 0,04 dan seterusnya. Setelah itu dijumlah 0,14 tambah 0,04 dan seterusnya sampai tambah 0,01 akan ketemu angka 30%. Oke, sampai di sini paham enggak? Paham, Pak. Oke. Saya lanjut sekarang. Yang ND2. ND2 ketemu angka 359. Tadi yang A sudah kita coret ya. Maksudnya nggak ada pertanyaan sampai di sini, kita coret. Pada tahap yang pertama sudah kita coret. Sekarang kita lihat di sini masih ada angka 251, 160 dan seterusnya. Kita cari yang lebih besar daripada 359. 251 apakah lebih besar daripada 359? Tidak. Maka 250 kita coret. 190
kita coret juga karena kurang dari 359. 306 kita coret juga. 226 kita coret juga. Sehingga pada akhirnya coretannya menjadi seperti ini. Berarti persentasenya juga kita menyesuaikan. Kita coret juga. Yang tersisa hanya 0,07. 7%. Bisa dipahami nggak? Gimana? Tanya, Yang Pak. perlu respon? Paham, Izin, Pak. Oke. izin bertanya, Pak. Ya, Itu untuk yang ND1 sama 2 itu berarti possibility yang persentase itu sama ya, Pak ya? sama itu maksudnya 0,49. gimana? Kan angkanya jelas beda ini. Maksudnya yang ini maksudnya yang tabel ini ya. Oh iya. Ya sama ini. Oh ya. Ini kan matrik yang diperoleh dari Iya. langkah sebelumnya. Oh, oke, oke. Ya, ya. Terima Ada kasih, Pak. pertanyaan lain? Nggak ada ya. Sekarang kita Kalau lanjut. izin tanya, Ya, itu kan semuanya udah kecoret, berarti nanti selanjutnya yang 593 ini berarti nggak dilanjut lagi gitu ya? sampai tahap ini kan masih ada angka 380 ya. Sampai di sini. Ya. Nah, ketika sampai di yang baris ketiga, ini semua dicoret maksudnya. Jadi nggak ada. Oh gitu. Tapi ini Ya. maksudnya strip itu asal muasalnya adalah matriks seperti ini, tapi semua dicoret maksudnya gitu, Mbak. Ya oke. Makasih Pak. Ya. Nah, kalau sudah semua, Anda sekarang bisa menggunakan rumus ini. 360 dibagi ETD kalikan 1 plus sigma ini. Maaf, bukan 360, 3.600 dibagi ETD-nya berapa? 234. Ya. Kalikan 1. 1 plus, nah ini, sigma ini artinya kalau ND-nya 1, PND-nya berapa? ND-nya 2, PND-nya berapa? Itu semua dijumlah. Sehingga di sini nanti akan diperoleh rumus yang seperti ya diperoleh bersamaan 0,3 ya 30% kali 1 ND ditambah 7% kali ND2 ditambah 0% kali ND3. Setelah itu persamaannya akan setelah itu dihitung akan ketemu 23 operasi per jam. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Saya izin bertanya terkait 0,49, 0,14, 0,07 itu menentukan dari mana sih, Pak? Dari depan ini, Mas. Ini pertama kita mengenal matrik ini kan udah kita jelaskan kemarin ya. 0,449 itu dapat dari mana? Proporsi A itu berapa? 70%. Berarti kalau kombinasi A dan A berarti 70% kali 70%. Proporsi A 70%, proporsi B 20%, maka kombinasi A dan B itu hasilnya adalah 0,7 kali 0,2. Begitu seterusnya. Baik, Pak. Paham, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ada yang lain? Pak, mohon mohon maaf izin bertanya lagi, Pak. Ya. Untuk yang contoh yang 125 itu yang ETIJ itu kan yang dicoret tuh harus lebih besar atau lebih kecil, Pak, tadi? Yang dicoret kalau yang di sini intinya begini ya. Intinya yang dicoret itu yang lebih kecil. Tetapi untuk kasus yang 125 ini A itu melakukan backtrack manuver. Selama A melakukan backtrack manuver, tidak boleh ada pesawat lain, entah itu A,
B maupun C yang mendarat. Oleh karena itu, maka meskipun 160 ini lebih besar daripada 125, ini kita coret, Mas. Kenapa? Karena selama ada pesawat A, pesawat jet yang sedang prepare to take off, tidak boleh ada manuver mendarat dari A, B maupun C. Oh iya Pak, siap. Ya, Terima kasih Pak. jadi mungkin ini lebih bagus kalau warnanya kita bedakan sehingga nanti jelas sejarahnya dicoret itu apa. Sebenarnya kalau nggak ada backtrack manuver, ini nggak dicoret ini. Kenapa? Karena lebih besar daripada 125. Iya. Oke ya. Siap, terima kasih Pak. Nah, kita kembali ke poin tadi yang terakhir. Persamaan ini akan menghasilkan angka 23 operasi per jam. Ada pertanyaan lain? Cukup jelas ya? Oke. Nah, kemudian bagaimana untuk mendeklar kapasitas akhir? Kapasitas akhir dideklar dengan cara rata-rata antara arrival only, departure only, dan mixed operation. Sehingga akan ketemu sepertiga kali 19 ditambah sepertiga kali 23 ditambah sepertiga kali 16 ketemu 20 operation. Itu. Ada pertanyaan? Izin Kalau bertanya, Pak. ya, silakan. Berarti untuk mendapatkan kapasitas akhirnya kita harus ngitung ketiga-tiganya itu ya, Pak? Iya, kalau istilahnya apa ya? Kalau praktisnya seperti itu ya. Praktis itu bukan praktis, tapi maksudnya prakteknya seperti itu. Jadi kita harus menghitung ketiga-tiganya, nanti dicari rata-ratanya. Tapi kalau soal ujian, karena saya mempertimbangkan waktu, itu biasanya saya hanya memilih Anda menghitung menghitung kapasitas arrival saja atau kapasitas departure saja. Gitu. Jadi saya kalau mix operation biasanya waktunya nggak cukup untuk menampung semua subbab atau subtopik. Paham ya? Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Nah, ini materi sudah selesai untuk yang kapasitas runway berdasarkan teori antrian. Hanya saja saya sebelum menutup materi ini, saya akan memberikan satu diskusi sedikit. Ya bukan diskusi lah, paparan sedikit. Saya ingin tanya ini, kalau menurut Anda backtrack manuver itu menjadi penghambat atau sesuatu yang tidak perlu menjadi atensi? Salah satu menjawab coba. Menurut Anda, backtrack manuver itu sesuatu yang menjadi kendala, penghambat, penurun kapasitas atau menjadi sesuatu yang ya tidak perlu tidak perlu memperoleh atensi. Jadi ya diabaikan saja. Coba salah satu biar saya nggak harus nanya ke yang lain. Maksudnya ngecek ke peserta. Ada yang mau coba jawab? Izin menjawab untuk mencoba menjawab, Pak. Oke, silakan Mas. Gimana, Pak? Backtrack itu sesuatu yang menjadi kendala, menjadi penghambat, menjadi penurun, pereduksi kapasitas runway atau sesuatu yang biasa-biasa saja. Boleh diabaikan. Kalau menurut saya menurunkan kapasitas, Pak. Soalnya saat melakukan backtrack itu kan juga menyita waktu
penggunaan runway juga Pak, karena yang bisa menggunakan runway kan hanya satu pesawat saja, gitu Pak. Ya, betul. Jadi di sini memang backtrack itu sesuatu yang menjadi kendala. Oleh karena itu, next step dari pengelola bandara ini adalah apa? Dia memperpanjang paralel taxiway yang tadinya hanya sampai ke tengah, kira-kira tengah, atau hanya sampai ke bagian runway, dia memperpanjang ini, diperpanjang. Anda sambil mengikuti ya, arah pointer saya, diperpanjang terus sampai ke sini. Nanti dia bangun taxiway baru, holding taxiway. Dengan adanya konstruksi baru, pesawat yang akan menuju ke ujung landasan tidak perlu melakukan backtrack. Dia bisa menggunakan perpanjangan paralel taxiway. Sehingga apa? Sehingga pesawat yang akan mendarat nggak ada kendala. Sehingga apa? Yang 160 ini tidak lagi dicoret ini. Tidak lagi dicoret. Berarti yang ini juga tidak dicoret. Berarti apa? Yang tadinya 30 menjadi berapa? Kalau tidak ada yang dicoret, berarti nilai possibility-nya menjadi berapa? 100 Pak. 100. Betul. Kalau ini 100, angka ini akan bisa meningkat ini. Yang tadinya 0,3 menjadi 1 kali 1. Ya. Oke. Tapi ini konteksnya lain ya, karena Anda kan konteksnya di TRPPS, sehingga untuk yang kapasitas yang penting Anda paham bahwa untuk teori antrian, cara menghitung berdasarkan teori antrian, cara menghitung kapasitas adalah seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Baik, kalau cukup jelas, saya akan lanjutkan dengan materi baru tentang mana ya sisinya. Di sini. ACR PCR. Ya. Oke, sekarang kita zoom. Meeting, share. Apakah bisa terlihat sekarang tayangan yang baru? Bisa, Pak. Oke. Ini gambar pesawat yang rodanya terbenam. Kenapa bisa seperti ini? Karena kondisi landasan lebih lemah daripada beban pesawat. Maka bisa terjadi seperti ini. Oleh karena itu, konstruksi perkerasan di bandara itu mengenal konsep yang namanya ACR-PCR. Itu konsep yang sekarang. Ini kira-kira kalau nggak salah ditetapkan tahun 2018, dan diharapkan semua bandara di dunia itu sudah menerapkan konsep ACR-PCR mulai tahun 2024, termasuk Indonesia. Karena ini yang menetapkan adalah ICAO. ICAO adalah apa? Lembaga penerbangan internasional yang dikelola oleh PBB. Nah, sebelum tahun 2018 itu dikenal namanya ACN-BCN. Jadi awalnya semua bandara itu harus memenuhi konsep ACN-BCN. Setelah itu, mulai tahun 2018, ACN-BCN dimodifikasi menjadi ACR-BCN. Oke, itu background-nya seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, intinya adalah bandara itu nilai BCN-nya
nilai PCN atau PCR-nya harus lebih besar, sama dengan atau lebih besar daripada ACN. Meskipun ada dispensasi, ya, ada dispensasi, boleh pesawat yang nilai ACN-nya itu lebih besar daripada PCR mendarat di sana dengan catatan overload-nya tidak lebih dari 10% dan operasinya tidak boleh lebih dari 5% dari dalam 1 tahun. Oke, tapi prinsipnya adalah umumnya pada saat mendesain konstruksi bandara itu PCR-nya harus lebih besar daripada ACR-nya. Hanya pada situasi tertentu, pada situasi insidental boleh digunakan untuk melayani pesawat yang ACN atau ACR-nya lebih besar daripada PCR dengan catatan maksimum lebihnya 10% dan tidak boleh melebihi 5% dalam 1 tahun. Ya. Oke. Bagaimana kalau overload? Ya, overload-nya akan timbul seperti ini nih. Roda pesawat akan terbenam ini seperti ini, ya. Oke. Baik. Apa itu PCN? Kalau saya bicara PCN, itu berarti konsepnya juga sama dengan kalau saya bicara ACN berarti konsepnya sama dengan ACR. Kalau saya bicara PCN berarti konsep dasarnya sama dengan PCR, ya. Jadi kalau dulu namanya konsep ini menggunakan number atau N, maka sekarang numbernya menjadi rating, jadi R gitu ya. Oke. Baik. ACN itu apa? Suatu nilai yang menunjukkan efek relatif sebuah pesawat udara pada perkerasannya, bukan di atas ya, pada perkerasan untuk kategori subgrade standar yang ditentukan. ACN dapat dihitung melalui pemodelan matematika, baik untuk perkerasan kaku maupun perkerasan lentur, untuk flexible pavement. Nilai ACN dikeluarkan oleh pembuat pesawat. Ya, jadi setiap pesawat pasti punya ACN. ACN itu dikeluarkan oleh pabrikan pesawat. Nilai ACN dihitung oleh pabrikan pesawat menggunakan model matematika. Kira-kira seperti itu. Kemudian, yang kedua adalah PCN. PCN atau sekarang menjadi apa? PCR ya. Merupakan suatu angka yang menjelaskan daya dukung perkerasan untuk operasi tak terbatas pesawat udara dengan nilai ACN kurang dari atau sama dengan PCN. Umumnya seperti itu. Apakah boleh overload? Boleh. Berapa ketentuannya? Oh, tadi ingin tanya ke Afrizal Irfan. Afrizal Irfan, Anda sit in nggak? Ya, Pak. Ya. Boleh overload ya. Berapa ketentuannya tadi yang sempat saya sebutkan 2 kali tadi? Overloadnya maksimal berapa? 10%. Ya, 10% dengan catatan operasinya tidak boleh lebih dari 5% dalam 1 tahun. 5% itu berarti berapa hari? Kalau 1 hari kan 1% berarti 3,6 ya 4 hari. Sekitar itu 6, Berarti kalau 5% 15 hari ya 15 berarti Pak. ya 15 hari. Jadi pesawat overload boleh dengan catatan overloadnya tidak boleh lebih besar dari 10% dari nilai PCN dan tidak boleh lebih dari 15. Oke ya. Baik. Nilai PCN harus merepresentasikan korelasi antara beban pesawat yang diizinkan dengan nilai ACN pesawat yang beroperasi selama umur rencana perkenasan. Nah ini, jika nilai ACN dan tekanan roda besar lebih besar daripada PCN, maka
Nah, ini ya. Tidak dapat diberikan izin operasi kecuali dengan memulai operasi atau pada keadaan tertentu overload masih diberikan dengan catatan tadi ya. Tidak lebih dari 10% dan beroperasinya tidak lebih lama dari 5% dalam 1 tahun. Itulah kenapa misalkan Anda mungkin pernah pernah mengikuti KTT apa itu? APEC ya. KTT APEC itu kan dilaksanakan di Bali. Kemudian ya tentu saja bandara yang paling dekat dengan venue-nya adalah Bandara Denpasar ya. Bandara Ngurah Rai gitu. Nah, maka pesawat kepresidenan pada mendarat di sana. Termasuk misalnya pesawat kepresidenan Amerika ya yang nilai ACN-nya lebih besar mungkin dari ACN Ngurah Rai. Itu masih boleh karena kan dia tidak KTT biasanya kan hanya ukurannya 2-3 hari. Tidak banyak lah, tidak banyak atau tidak lama. Frekuensinya menggunakan tidak tinggi ya, sehingga masih boleh itu Bandara Denpasar melayani pesawat yang overload ya. Oke, tetapi tadi ada pengontrolan baik dari sisi besarnya overload maupun dari sisi lama penggunaannya. Oke. PCN itu diperoleh dari proses evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan pesawat langsung atau dengan perhitungan analitis. Kalau PCN itu diperoleh dari pengujian langsung, maka nanti dalam deklarasi atau pernyataan nilai PCN harus ada simbol U, artinya untechnical. Tapi kalau PCN-nya diperoleh dari perhitungan analitis matematis, maka nanti kodenya T. Ya. Nah, sebenarnya dulu ada 3 metode untuk menghitung PCN, yaitu metode klasik, metode grafis, dan piranti lunak. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi, yang klasik dan metode grafis sudah tidak digunakan, kita menggunakan piranti lunak. Nah, salah satu piranti lunak yang populer untuk menghitung adalah Farfield. Ini kalimat belum selesai ya. Adalah Farfield. Farfield itu di software yang digunakan untuk menghitung, mengevaluasi nilai PCN atau PCR yang sekarang istilahnya itu yang dikeluarkan oleh FAA. FAA itu apa? Lembaga Penerbangan Amerika. Ya. Baik. Komponen PCN terdiri dari 5 unsur, yaitu nilai numerik kekuatan perkerasan, jenis perkerasan, kategori subgrade, kategori tekanan roda, dan metode pelakukan evaluasi. Kemudian, bagaimana ketentuan penulisan nilai PCN? Pertama, nilai numerik terdiri dari angka 1 sampai dengan tidak terhingga. Meskipun realnya ya nggak ada yang tidak terhingga ya. Pasti ada kelaziman nilainya berapa, ya. Maksimal berapa. Kemudian jenis perkerasan terdiri dari perkerasan kaku dengan simbol R, rigid pavement, atau perkerasan lentur dengan simbol F. Kemudian kategori subgrade dibagi menjadi 4 kategori, tapi sekarang menjadi 5 ya. A, B, C, D, E ada lagi. Kemudian tekanan izin roda terdiri dari 4 kategori X, W, X, Y, Z. Bentar ya, saya cek dulu. Saya cek ke bawah. Oh, kategorinya hanya D ya, maaf ya. Hanya D. Oke, saya ulang ya. Kategori subgrade hanya sampai D ya. Hanya sampai D. Kategori subgrade hanya sampai D. A, B, C, D. Oke. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan enggak?
Saya kira relatif. Ya nanti kalau belum jelas masih bisa dibaca ya. Habis ini akan saya share materinya. Kemudian kita ke ACR PCR. ACR PCR merupakan coding terbaru dari EGO sebagai pengganti ACN PCN. Transisi dari ACN PCN ke ACR PCR ditargetkan tuntas sebelum tahun 2024. Ini targetnya, tetapi nyatanya masih banyak bandara di Indonesia ya terutama yang belum mengkonversi atau melakukan evaluasi untuk menentukan nilai ACR PCR yang baru. Ya. ACR itu apa? Angka yang menyatakan efek relatif pesawat terbang pada perusahaan terhadap kekuatan standarisasi yang ditentukan. Kurang lebih sama dengan yang ACN tadi. Oke. Diperoleh melalui perhitungan analitis. Secara numeris, definisi ACR adalah 2 kali derived single well load atau DSWL. Dinyatakan dalam ratusan kilogram, jadi satuannya adalah ratusan kilogram. Jadi kalau disebut ACR-nya 1, dia maksudnya adalah 100 kilogram. Kalau disebut 10, berarti maksudnya 10 kali 100, 1000 kilogram. Maksudnya seperti itu. Standar tekanan ban roda tunggal pada pneumatik adalah 1,5 ampere. Oke. Bagaimana cara menentukan ACR untuk perkerasan lentur? Caranya, pertama ada perkerasan standar. Perkerasan standar itu ini. Lapis permukaannya tebalnya 3 inch. Ini kalau yang pesawat dengan main landing gear-nya 2 roda atau kurang, standarnya seperti ini ya. 3 in. Tapi kalau yang lebih dari 2, maka lapis permukaannya 5 in. Kemudian di bawahnya ada LPA. LPA sifat-sifat mekanisnya ditentukan, tetapi tebalnya tidak ditentukan atau belum ditentukan. Seperti ini. Kemudian subgrade-nya ada 2 kategori, ada 4 ini ya, ada 4 A, B, C, D. Oke. Setelah itu kemudian dilakukan pembebanan. Pembebanan dengan reputasi beban standarnya adalah 36.500. Ya. Terus ya sampai akhirnya nanti akan ketemu tebal perkerasnya hanya menghasilkan kumulatif dynamic factor atau ZDF sama dengan 1. Nah, pada saat 1 ini ketemu 1 itu tebalnya berapa? Nah, setelah itu kemudian ini menjadi setelah ketemu tebalnya untuk pesawat tersebut, maka kemudian dilanjutkan dengan pembebanan yang kedua, yaitu apa? Yaitu pembebanan dengan single SWL, single well load. Jadi yang realnya itu pesawat itu main gear-nya itu lebih dari 1, ya lebih dari 1 roda pendarat. Sekarang disimulasikan bagaimana kalau hanya 1. Kalau hanya 1, kemudian dengan tebal lapis permukaan bisa 3 atau bisa 5, kemudian dengan lapis fondasi sesuai dengan hasil desain pada langkah nomor 2, itu nanti akan ketemu DSWL-nya berapa. Setelah ketemu DSWL-nya berapa, kemudian DSWL dikalikan 2, hasilnya aja. Penjelasan saya bisa dipahami nggak? Saya perlu respon. Halo? Nggak ada yang
Komplain suara berarti bisa didengar ya penjelasan saya tadi ya. Ya, Pak. Oke. Sekarang pertanyaan saya, kenapa harus dikalikan 2? Kenapa harus dikalikan 2? Kira-kira apa ini sebabnya? Delicia. Delicia ada nih ya. Ada nama Delicia. Coba Mbak. Halo. Delicia sit in nggak nih? Ada, Pak. Ya. Menurut Anda apa Mbak? Apa sebabnya ini dikalikan 2? Single value kan gini. Ini nih ya. Ini. Kenapa hasilnya harus dikalikan 2? Untuk memperoleh nilai ACR. Menurut Anda apa sebabnya? Mungkin tergantung jumlah rodanya, Pak. Ya, yang lain coba. Itu lagi karena belum sesuai ya. Saya mau tanya ke siapa ini? Bima. Bima, sit in nggak? Bima, halo? Halo, Pak. Ya. Kenapa harus dikalikan 2, Mas, kira-kira menurut Anda? Kalikan 2 itu karena asumsi jumlah rodanya 2 gitu, Pak, setiap gandarnya. Setiap apa? Setiap sisinya. Setiap sisinya. Ya, jadi gini. Pesawat itu kan main gear-nya ada di 2 sisi ya. Setiap main gear harus dikonversi menjadi 1 roda tunggal. Karena ada 2 sisi, main gear itu ada di 2 sisi, maka ini dikalikan 2. Jadi kalau kita menghitungnya itu hanya 1 sisi saja ini. Yang di sini ya. Tapi kalau sudah nanti kita perluas menjadi 2 sisi itu ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Satuannya dalam kilogram, dalam ratusan kilogram. Jadi nanti berapa berapa beban pada roda tunggal itu dikalikan dengan 2, nanti dibagi 100. Begitulah ketemu ACR. Oke. Sekarang ini ACR perkerasan lentur. Sekarang bagaimana kalau ACR perkerasan kaku? ACR perkerasan kaku, pertama tentukan perkerasan referensi. Perkerasan referensinya seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau di perkerasan lentur yang ditentukan adalah tebal tebal lapis pondasi atas. Kalau di perkerasan kaku yang akan ditentukan adalah tebal plat betonnya. Jadi tebal lapis pondasi atas dibuat sesuai dengan ketentuan ini, tebalnya 200 mm dan nilai E-nya ada, nilai Poisson rasionya ada. Setelah itu kemudian pesawatnya yang mau ditentukan ACR-nya menjadi beban, terus dihitung sampai nanti dihitung tebal plat betonnya. Bertahap ditingkatkan sampai nanti pada sambil dicek apakah berapa nilai tegangan tariknya. Pada saat nilai tegangan tarik 2,75, itulah nilai
tebal plat yang dicari. Setelah itu kemudian perkerasan tadi kemudian menjadi perkerasan standar, kemudian dibebani dengan beban single axle load pada saat pada tekanan ban 1,5 MPa. Setelah itu kemudian single axle load ini, single wheel load ini kemudian diberikan peningkatan beban bertahap dari 0 terus meningkat terus sambil dimonitor tegangan tariknya. Ada yang muncul di sini. Nah, pada saat tegangan tariknya itu 2,75, inilah beban P-nya. Itu direkam ya. Dicatat sebagai DSWL. Kemudian DSWL-nya berapa? Kalikan 2, itu menjadi nilai ACR. Sebentar. Bebannya berapa? Kalikan 2 dibagi 100 kg. Itu menjadi ACR. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung PCR? PCR itu adalah ukuran kekuatan sudah lewat ya. Kenapa ini? Oke. Belum ya. Oke, sekarang penentuan PCR. PCR adalah tadi. PCR adalah ukuran kekuatan perkerasan. Bagaimana cara menentukannya? Pertama, pesawat bandara itu kan akan biasanya melayani sejumlah jenis pesawat. Ya, oleh karena itu ditentukan dulu pesawat yang nilai ACR-nya paling besar. Itu disebut AC Max. Setelah itu kemudian dihitung nilai kerusakan perkerasan kalau seluruh pesawat itu membebani bandara. Tadi tentunya dengan frekuensi masing-masing. Setelah itu nanti akan ketemu nilai kerusakannya berapa. Ya, kemudian dicari pesawat yang paling memberikan kontribusi maksimum terhadap kerusakan tadi. Setelah itu setelah dipilih mana pesawat yang kontribusinya paling maksimum, setelah itu kemudian hanya menggunakan pesawat yang tadi itu nilai lalu lintasnya ditingkatkan. Jadi kalau yang tadi itu semua pesawat diperhitungkan, sekarang hanya satu pesawat saja diperhitungkan, kemudian nilai operasinya ditingkatkan. Terus ditingkatkan sampai nanti menghasilkan nilai kerusakan yang sama dengan kerusakan yang kalau pesawatnya campuran. Itu ya. Setelah itu kemudian pesawat yang tadi dengan jumlah nilai lintasan yang sudah diperoleh di langkah sebelumnya, kemudian beratnya itu sekarang yang dirubah agar berat itu menghasilkan ZDF sama dengan 1. Nah, kalau sudah nilai W tadi untuk jenis pesawat tadi, kemudian digunakan untuk menghitung ACN. Menghitung ACR, sekarang menghitung ACR. Nah, nilai ACR yang diperoleh tadi itu menjadi alternatif nilai PCR. Sekarang pertanyaannya adalah apakah nilai pesawat tadi itu, apakah pesawat tadi yang terpilih untuk menghitung ZDF itu sama dengan nilai terbesar dari pesawat apakah nilai yang terbesar dari ACR pada lalu lintas tercampur pesawat
Kalau iya, maka PCR-nya menjadi PCR ini bandara tersebut. Tapi kalau tidak, maka pesawat yang tadi dihilangkan dari list. Kita masuk ke iterasi berikutnya. Sudah berkurang satu pesawat. Terus gitu sampai akhirnya tinggal satu pesawat. Kalau memang ini apa namanya bukan yang ada makna. Pada saat tinggal satu pesawat itulah yang disebut sebagai PCR. Oke. Nah, step itu tentunya tidak efektif kalau dilakukan secara manual ya. Oleh karena itu ada software yang bisa digunakan untuk menghitung PCR yang namanya Farfit. Nah, Farfit ini sudah berkembang, sudah lama dikembangkan dari mulai versi 1 sampai sekarang versi 2. Versi 2 itu kalau nggak salah dimulai dari bulan Mei ya, bulan Mei 2021 ya atau 2022 itu mulai dikembangkan versi 2. Kemudian yang versi 1 itu sekarang versi yang terakhir itu kalau nggak salah versi 1.1 ya, itu September 2023. Versi 1 dan versi 2 itu berbeda banyak, tapi versi 2 dan updatingnya ke sini tuh bedanya sedikit. Nah, kita akan gunakan versi 2 ya, karena ini yang sekarang sudah mulai banyak digunakan, karena sangat praktis ya, sudah berbasis Windows, kemudian sudah menggabungkan banyak fitur-fitur yang sebelumnya di versi 1 tidak bisa digunakan, belum terintegrasikan ya. Tapi kalau Farfit versi 2 itu sudah memadukan banyak fitur-fitur ya. Nah, Farfit 2 ini adalah software untuk melaksanakan perhitungan terintegrasi. Salah duanya adalah menghitung tebal perkerasan dan menghitung ajar PCR perkerasan. Beberapa contoh tampilan Farfit 2 disajikan pada halaman berikut. Ini ya, halamannya seperti ini. Kemudian ada 4 fungsi yang bisa diproses di sini: mendesain ketebalan, menghitung live ya, umur layan, masa layan, kemudian menghitung pemadatan dan menghitung PCR. Cara menggunakannya sederhana. Ya, sini ada ada window ya, ada window untuk mendesain tebal perkerasan, struktur perkerasan, kemudian ada window untuk lalu lintas, kemudian di sini nanti ada window untuk menghitung, untuk merunning ya, untuk merunning. Sebentar, ini diklik running, dipilih apa yang mau diinginkan, nanti akan diperoleh struktur yang disarankan oleh software tersebut. Ya. Nah, kemudian bisa menghitung PCR. Kalau kita mengeklik PCR, nah kalau sudah diklik run nanti dia akan running, kemudian dia akan menghasilkan menghasilkan atau menghitungkan ya, menghasilkan analisis yang diinginkan. Nah, kemudian nanti ada pernyataan PCR. Yang PCR itu simbolnya ada angka, ada kode perkerasan, ada kode subgrade, ada kode tekanan ban, ada kode cara memperolehnya. Kalau PCR ini dihitung dengan menggunakan Farfit, maka pasti kodenya T. Pasti kodenya T. Ya. Oke. Kemudian nanti hasilnya akan bisa dikompil, kemudian di download. Hasilnya akan dinyatakan secara grafis, kemudian akan di download. Ya.
Kalau bisa di-download. Oke, bisa stop. Ini tayangannya ya seperti ini. Anda isikan aja nama pekerjaannya apa, seksinya yang mana, kemudian Anda pilih. Sebentar. Ini saya share dulu ya. Mana ini ya? Oke, apakah sudah ini? Sudah ganti tayangan? Sudah, Pak. Oke, Anda isikan nama pekerjaannya apa, seksinya mana, karena biasanya bandara itu kan sama seperti jalan ya, dia akan pakai stationing, kemudian dipilih tipe perkerasannya, ada dipilih semua, ada banyak pilihan maksudnya, Anda tinggal bisa pilih, misalnya seperti ini. Angka-angka ini muncul sendiri, nanti akan diiterasi oleh sistem. Setelah itu kemudian kita bisa, yang ini dulu bisa bisa disesuaikan di sini. Desain live-nya umumnya adalah 20 tahun umumnya, tapi kalau diperlukan khusus bisa dirubah. Setelah itu masuk ke aircraft. Aircraft ini ada beberapa pilihan ya. Ada yang generik, ada Airbus dan macam-macam semua ada. Kalau di sini ternyata tidak ada, misalkan ATR kan di sini nggak ada ya, Anda bisa pakai generik. Kalau pakai generik Anda harus tahu ya kategori main gear-nya itu apa, apakah single dengan beban 3 ton atau seterusnya. Ini pilih ya. Gimana cara milihnya? Kayak gini. Terus tinggal dimasukkan aja di sini ya. Jadi akan terpindahkan di sini. Nanti akan dirubah di sini nih. Annual departure-nya berapa gitu. Oke. Kalau sudah semua, lalu lintasnya sudah masuk semua. Tekan ini. Tekan sini. Sudah masuk semua, nanti tinggal di running aja. Terus desain, running. Nah, kalau ini sudah selesai nih, kalau sudah muncul runtime 2 ini ada pesan new flexible design completed, berarti sudah selesai. Itu nanti akan muncul hasilnya seperti apa. Kemudian kalau kita akan menghitung PCR-nya, tinggal kita pilih PCR, kita pilih running, kita akan proses jalan. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kalau kita akan memperoleh ingin tahu hasilnya seperti apa, kita yang paling gampang ini summary report. Report. Ini section report ya. Section report ini. Nah, section report, section report. Semua sudah komplit di sini. Ada perkerasan. Kemudian PCR-nya mana ya? PCR-nya belum ada ya, paling di sini ya. Nanti di klik di sini. Muncul PCR. Ah, ini PCR-nya ini. Ya.
Gitu ya. Ada pertanyaan? Nanti saya minta mendownload ya. Mendownload. Karena yang kalau saya ini masih pakai versi yang 2.0.18. Sekarang sudah 2.1 ya. Ada pertanyaan enggak? Kalau belum ada pertanyaan, saya selesaikan sedikit. Kita kembali ke materi ini. Sudah ganti tayangan belum? Sudah ya? Halo? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Parfit bisa juga digunakan untuk menghitung tebal perkerasan bahu runway. Jadi perkerasan bahu itu kalau kita ingin mendesain lebih efisien, maka tidak perlu sama dengan perkerasan runway. Perkerasan bahu bisa didesain sendiri. Hasilnya nanti akan lebih tipis. Dengan cara bagaimana? Nah, tetap menggunakan Parfit, tapi inputtingnya prosesnya berbeda. Pertama input seluruh pesawat, kemudian input annual departure-nya 1.200 dengan umur layak standar 20 tahun. Kemudian nanti diklik fitur live, nanti akan ketemu CDF maksimum berapa. Kemudian kalau tadi kan ini seluruh pesawat. Setelah itu kemudian diulang lagi proses desainnya, tapi yang diinput hanya satu pesawat yang memiliki CDF maksimum. Inputnya bukan 1.200 sekarang, lalu lintasnya departure-nya 1. Umur layaknya tidak 20, tapi diinput 15. Kemudian klik desain structure, nanti akan diperoleh struktur yang baru. Setelah itu menjadi alternatif pertama desain bahu jalan. Setelah itu kemudian diinput ulang, melakukan input ulang lagi. Tapi inputnya bukan pesawat, melainkan sebenarnya adalah kategori non-aircraft vehicle. Dalam hal ini adalah nanti ada kategori truk pemadam kebakaran. Jadi bahu perkerasan bandara itu fungsinya untuk bukan melayani pesawat, tapi untuk melayani truk pemadam kebakaran pada saat kondisi darurat. Nanti di inputnya 1, umurnya 15, diklik desain structure, kemudian menjadi angka 2. Kemudian pilih yang terbesar antara 1 dan 2. Umumnya yang lebih besar 1. Mungkin Anda bertanya, Pak, kenapa tetap diperhitungkan untuk melayani pesawat? Pada kondisi darurat, misalkan terjadi yang namanya pesawat keluar landasan ya, pesawat keluar landasan itu nanti dia dia pasti akan pesawat yang akan keluar landasan itu kemungkinan dia akan juga menggunakan bahu perkerasan bandara. Oleh karena itu tetap harus diantisipasi kalau bahu perkerasan itu ternyata pada situasi emergensi itu harus melayani manuver pesawat. Gitu. Oke, hari ini saya kira sudah selesai ya materinya. Saya akan share presensi ya. Presensi. Silahkan presensi di situ. Kemudian sudah bisa fungsional ya. Ada kendala nggak? Nanti tolong dilaporkan kalau ada kendala ya.
Ya, sambil mengisi presensi, saya sampaikan berarti materi UTS-nya sampai sekarang, sampai materi terakhir. Jadi pengantar sampai materi terakhir ya. ACR, PCR. Anda sebaiknya mendownload sekarang ya, agar mendownload software sekarang agar bisa dipakai untuk bisa digunakan untuk latihan, karena nanti ujiannya ada 2 part. Part 1 adalah ujian non pemodelan, part 2 adalah pemodelan. Oke. Apakah ada mengalami kendala untuk presensi? Boten, Pak. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Berarti nanti waktu UTS sudah pakai software yang tadi, Pak? Ya. Nanti saya juga akan menyediakan link untuk link untuk mengunduh ya, mengunduh. Tapi mungkin lebih efektif kalau akan lebih efektif waktunya buat mahasiswa kalau dia sudah punya dulu, sehingga nanti langsung mulai mengerjakan, tidak perlu mengerjakan apa. Meskipun sebenarnya waktu menginstalnya juga tidak terlalu lama, kemudian runningnya itu juga tidak lama biasanya. Oleh karena itu saya menghimbau nanti bagi yang mungkin belum ada laptop ya nanti mengusahakan entah pinjam ke UGM juga kayaknya ada program peminjaman laptop ya pada saat tanggal ujian itu agar nanti bisa mengerjakan, tidak menemui kendala. Gitu. Waktu ujian itu biasanya saya kasih waktu 30 menit untuk yang part 2 ini. 30 menit itu seharusnya sudah komplit, termasuk mengunggah jawaban. Jadi nanti Anda mengunggah section report ke link yang diberikan, tentunya sudah PDF. Saya tidak menerima unggahan jawaban pemodelan Farfit di WA atau di email ya. Oke, ada yang akan ditanyakan nggak? Sudah cukup ya? Kalau sudah cukup, pertama saya sampaikan terima kasih atas atensi dan kerjasamanya. Yang kedua, hari ini dan besok tolong Anda pantau kalau ada pengumuman untuk kuis, tolong segera di follow up. Ini sifatnya open ya, open book lah gampangnya begitu, sehingga harapan saya juga tidak ada kendala buat Anda menyelesaikan, ya, karena terbuka untuk Anda sambil ngecek sumber-sumber ya, sumber literatur atau pustaka untuk menjawab, menjawab soal-soal. Akhirnya saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak.